Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Aprilia Susilawati dari kelas 1D Farmasi dengan NIM 311211195. Dalam video ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk memaparkan materi konstitusi yang diampu oleh Bapak Hendra Gunawan MSI selaku dosen mata kuliah ini. Yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi itu berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituere yang artinya membentuk. Dalam bahasa Latin, konstitusi itu gabungan dari dua kata. Yang pertama kam yang artinya bersama-sama dengan. Yang kedua yaitu statur yang berarti berdiri dan menetapkan. Jadi secara istilah konstitusi yaitu menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi yaitu segala ketentuan mengenai ketatanegaraan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar suatu negara. Pengertian konstitusi dalam praktek lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar. Tetapi ada juga yang menyamakan pengertiannya sama dengan Undang-Undang Dasar, yaitu seperti halnya menurut Lemhanas pada tahun 2019 ia menyatakan bahwa konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan dalam dokumen tertulis. Konstitusi itu sendiri terbagi menjadi dua, dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit yaitu hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan dasar negara. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua dalam arti luas, keseluruhan ketentuan-ketentuan dasar negara atau hukum dasar, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar dan yang tidak tertulis yaitu konvensi. Konvensi adalah aturan yang didasarkan kepada kebiasaan dan dijalankan dalam praktek ketatanegaraan. Sebagai contoh yaitu upacara bendera pada tanggal 17 Agustus dan penyampaian pidato presiden pada tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna. Ya, jadi konstitusi itu yaitu hukum dasar suatu negara. Yang di Indonesia yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya itu kedudukan dan sifat konstitusi. Kedudukan konstitusi pada dasarnya semua negara sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Kenapa hukum dasar? Karena berisi aturan yang mendasar tentang hal dalam suatu negara, yaitu sepertinya dasar adanya sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Yang kedua, dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu konstitusi sebagai hukum tertinggi. Aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan yang kecuali daripada aturan Pancasila. Seperti itu. Yang selanjutnya itu sifat konstitusi. Sifat konstitusi itu ada 3, yaitu sebagai konstitusi yang formal dan material, konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis, konstitusi yang fleksibel dan rigid. Yang pertama konstitusi formal, yaitu konstitusi yang diformalkan atau didokumenkan. Dan kalau yang material itu konstitusi dalam suatu negara ada yang tertulis atau didokumenkan ataupun yang tidak. Seperti halnya yang konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis, itu ya ada yang dituliskan, ada yang tidak, atau ada yang dibentuk dokumenkan atau yang tidak didokumenkan. Seperti halnya kalau di Indonesia itu kan undang-undang ditulis, didokumenkan. Tetapi ada juga yang beberapa negara yang tidak dituliskan, seperti halnya di negara Inggris dan Belanda. Yang selanjutnya yaitu konstitusi bersifat
fleksibel dan rigid. Maksud fleksibel di sini yaitu untuk memudahkannya mengubah dalam artian undang-undang yang mudah diubah. Tetapi yang rigid yaitu kaku yang tidak bisa diubah atau bisa diubah tapi memiliki keistimewaan. Seperti halnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari konstitusi. Konstitusi yaitu memiliki tujuan yang tujuannya sama dengan tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa, menjalankan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Selain itu juga ada juga tujuan yang lainnya seperti memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya. Intinya dari tujuan konstitusi itu tidak lain dan sama seperti fungsinya juga sama, yaitu untuk membatasi tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Yang pertama, yang kedua yaitu menjamin hak-hak asasi manusia atau hak asasi rakyatnya sebagai yang diperintah. Yang ketiga adalah menjalankan pelaksanaannya. Setelah itu ada nilai konstitusi. Nilai konstitusi itu ada 3, nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantif. Nilai normatif itu norma aturan dari suatu bangsa. Lihat dari nilai normatif itu tidak hanya dilihat sebagai hukum saja, tetapi sebagai suatu kehidupan nyata yang diperlukan, yang pelaksanaannya itu murni dan konsekuen. Sedangkan dalam nilai nominal yaitu pandangannya berlaku tetapi tidak sempurna. Maksudnya yaitu tidak semuanya aturan yang dilakukan tidak semuanya bisa berlaku gitu. Yang selanjutnya nilai semantik. Nilai semantik ini tidak dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena pada dasarnya nilai semantik ini hanya dilihat sebagai istilah saja, tetapi pada dasarnya tidak dilakukan seperti itu. Yang selanjutnya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Kapan sih Indonesia menyatakan undang-undangnya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi? Yaitu setelah Republik Indonesia merdeka berdaulat sejak 17 Agustus, setelah beberapa mengalami perubahan. Dari situlah Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara Indonesia. Tetapi dari itu juga ada beberapa konstitusi atau ada beberapa undang-undang mengalami perubahan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang pertama pada Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dilakukan, yang selanjutnya ada Undang-Undang RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Terus selanjutnya ada Undang-Undang sementara. Adapun aspek yang membedakan dari setiap periode dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS, menjadi UUDS, dan menjadi Undang-Undang Amandemen. Yang pertama dari latar belakang. Jika Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi dari Proklamasi Kemerdekaan, sedangkan Konstitusi RIS yaitu kesatuan menjadi serikat. Untuk Undang-Undang Dasar sementara dari serikat menjadi kesatuan, dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yaitu adanya dekret presiden. Lalu berlakunya yang Undang-Undang Dasar itu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Terus Konstitusi RIS dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. UUDS dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Terus Undang-Undang Amandemen ada 3 periode, ada Orde Lama, Orde Baru, dan Amandemen yang sampai sekarang dipakai.
Terus bentuk negara yang Undang-Undang Dasar 1945 itu republik, konstitusi republik, republik, semuanya juga republik. Tapi sistem pemerintahannya berbeda. Yang pertama ada presidensial, berubah jadi parlemen. Yang kedua dari UUD sama masih parlemen. Yang UUD 1945 yaitu dari parlemen, yaitu saat Orde Lama, dan Orde Barunya presidensial. Kelengkapan negaranya yang membedakan hanya pada Undang-Undang Dasar 1945 itu adanya MPR, pada Konstitusi RIS yaitu adanya Senat, dan Undang-Undang sementara yaitu sama Presiden, Menteri, DPR, MPK. Yang Undang-Undang amandemen yaitu adanya kembalinya MPR dan masih dengan lengkapnya adanya Presiden, Menteri, DPR, MPR, MA, MK, KY, BPK, dan DPD. Terus isinya yang Undang-Undang Dasar itu pembukaan ada 5 alinea, 16 bab, 37 pasal, 4 peralihan, dan 2 tambahan. Yang RIS pembukaannya 4 alinea, batang tubuhnya ada 6 bab, 197 pasal. Untuk UUDS pembukaannya ada 4 alinea, batang tubuhnya ada 6 bab, 146 pasal, dan 1 pasal penutup. Untuk Undang-Undang 1945 amandemen yaitu pembukanya 45, batang tubuhnya ada 16 bab, 37 pasal, dan 197 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari konstitusi ini yaitu konstitusi adalah hukum dasar suatu negara. Hukum dasar suatu negara. Jadi terbentuknya suatu negara harus adanya dasar-dasarnya dulu. Setelah itu tujuan konstitusi yaitu untuk membatasi kesewenang-wenangan atau tindakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap yang diperintah, untuk menjamin hak dan hak asasi manusia atau hak asasi masyarakatnya itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.